perjalanan kami akhirnya sampai di penghujung dari Irlandia menuju Islandia, lalu berakhir di Greenland, 3 tanah di utara dunia yang dipisahkan oleh lautan luas, namun ternyata terhubung oleh benang sejarah yang sama. Menariknya, hubungan itu bahkan sudah dimulai dari nama mereka. Irlandia berasal dari nama kuno Eire, yang dalam tradisi Celtic melambangkan tanah yang subur dan berlimpah. Sebuah nama yang cocok dengan hamparan bukit hijau dan padang rumput yang membuatnya dijuluki Emerald Isle atau Pulau Zamrud. Lalu ada Islandia yang berarti tanah es. Padahal negeri ini justru memiliki lembah hijau, padang rumput, dan sumber air panas yang melimpah. Sementara Greenland yang berarti tanah hijau, hampir seluruhnya tertutup lapisan es raksasa. Konon, nama itu dipilih oleh Erik the Red untuk menarik lebih banyak orang datang dan menetap di sana. Seolah sejak awal, nama-nama itu bukan sekadar deskripsi sebuah tempat, melainkan imajinasi, cerita, bahkan cita-cita. Hubungan ketiga tanah ini ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar nama. Sekitar abad ke-9, bangsa Norse atau Viking bergerak ke barat melewati kepulauan Inggris dan Irlandia. Mereka kemudian menetap di Islandia sekitar tahun 870-an. Dari Islandia, perjalanan berlanjut lebih jauh lagi ketika Erik the Red berlayar menuju Greenland sekitar tahun 982. Dari pelayaran itulah kemudian tumbuh koloni Norse di tanah Arktik yang kelak dikenal sebagai Greenland. Irlandia, Islandia, dan Greenland pada akhirnya menjadi 3 titik dalam satu garis migrasi yang sama. 3 anak tangga yang membawa manusia semakin jauh ke barat, menuju wilayah yang pada masanya dianggap sebagai ujung dunia. Yang lebih menarik lagi, jejak hubungan itu masih tersimpan di dalam manusia itu sendiri. Penelitian genetika menunjukkan bahwa sebagian besar garis ayah orang Islandia berasal dari Skandinavia, sementara sebagian besar garis ibu mereka berasal dari Irlandia dan Skotlandia. Dengan kata lain, jejak Irlandia dan Skotlandia ikut mengalir dalam asal-usul bangsa yang hari ini kita kenal sebagai orang Islandia. Bahkan menurut tradisi lama, sebelum Viking datang, dipercaya ada para pertapa Irlandia yang lebih dahulu mencapai Islandia untuk mencari tempat suci bagi ibadah dan permenungan. Mereka datang bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menjauh darinya. Dan mungkin disitulah benang merah terbesar perjalanan ini. Di Irlandia, kami melihat sejarah, budaya, dan lanskap hijau yang telah dihuni manusia selama ribuan tahun. Di Islandia, kami menyaksikan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan gunung berapi, gletser, air terjun, dan fenomena alam yang luar biasa. Di Greenland, kami melihat kehidupan yang bertahan di tengah es, fjord, dan alam Arktik yang keras. Ketiganya berada di tepi dunia yang sama, indah tetapi rapuh, jauh tetapi saling terhubung. Dan pada akhirnya, perjalanan ini memberi satu pelajaran sederhana. Kami datang ke utara untuk melihat tebing, fjord, gunung es, gletser, dan lanskap yang spektakuler. Namun yang kami temukan justru adalah sebuah cermin tentang manusia itu sendiri. Bahwa identitas tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh perjalanan, perpindahan, perjumpaan, dan waktu yang panjang. Nama sebuah negeri bisa menyimpan cerita, darah sebuah bangsa bisa menyimpan sejarah, dan jejak manusia ternyata mampu melintasi samudra yang tampak mustahil untuk diseberangi. Di hadapan gunung es yang berusia ribuan tahun, usia manusia terasa sangat singkat. Di hadapan lautan Atlantik Utara yang telah menyaksikan pelayaran selama berabad-abad, kita hanyalah tamu yang datang sebentar, lalu pergi. Dan mungkin karena itulah perjalanan selalu berharga. Ia mengingatkan bahwa dunia jauh lebih terhubung daripada yang terlihat di peta. Bahwa Irlandia, Islandia, dan Greenland bukan sekadar 3 destinasi yang berbeda, melainkan 3 bab dari satu kisah panjang tentang manusia yang terus mencari tempat untuk hidup, bertahan, dan memberi makna pada perjalanannya. Sementara alam
dengan segala kebesaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, tetap berdiri jauh lebih lama daripada kita semua. Dari padang hijau Irlandia, gunung berapi Islandia, hingga hamparan es Greenland, semuanya menjadi tanda-tanda kebesarannya. Dan di hadapan alam yang begitu luas, manusia kembali diingatkan akan satu hal, bahwa kita mungkin mampu menjelajah sangat jauh, tetapi pada akhirnya kita tetaplah musafir yang sedang menempuh perjalanan singkat di bumi miliknya.